Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan senantiasa tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kembali bertemu kita dalam video pembelajaran perkuliahan kita. Dan pada video kali ini kita bertemu pada materi ke-10 dengan judul Aspek Hukum dalam Studi Kelayakan Bisnis. Kita mulai dari pertama, pengertian. Pengertian aspek hukum, ya. Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis mencakup seluruh peraturan, perundang-undangan, serta ketentuan yang berkaitan dengan pendirian, pengoperasian, dan perlindungan usaha. Tujuannya adalah memastikan bahwa bisnis yang akan dijalankan berstatus legal, memiliki izin usaha yang sah, serta melindungi kepentingan hukum pengusaha dan konsumen. Jadi, rekan-rekan mahasiswa dalam kegiatan bisnis, maka salah satu yang penting yang menjadi perhatian kita adalah terkait dengan aspek hukum. Mengapa? Karena kegiatan bisnis itu adalah kegiatan yang nanti juga berkaitan dengan peristiwa hukum. Karena apa? Karena ada transaksi ya antara pengusaha dengan konsumen. Kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan tata cara kita menjalankan kegiatan usaha. Karena kita di negara hukum ya. Tidak boleh sembarangan usaha. Usaha-usaha yang dapat dikaitkan dengan permasalahan hukum ya. Seperti misalnya usaha perjudian ya, atau tempat-tempat yang berkaitan dengan pelacuran ya, atau mungkin menjual barang-barang yang dilarang. Itu tidak bisa, tidak dibolehkan. Kemudian ada kebutuhan untuk juga sebuah usaha itu memiliki status yang legal, karena ini berkaitan dengan izin usaha dan hal-hal yang berhubungan dengan kerjasama dengan perbankan. Ya. Nah, di sini ya kita bisa lihat ya di bagian kedua apa saja yang menjadi tujuan kajian dari aspek hukum ini. Jadi yang pertama tentunya memastikan bahwa usaha tidak melanggar hukum yang berlaku. Itu yang saya katakan tadi ya. Tidak melakukan aktivitas usaha yang dilarang dalam undang-undang di negara kita. Ya seperti tadi perjudian ya, prostitusi, kemudian penjualan perdagangan manusia, narkoba ya, dan lain-lain. Nah, kemudian memberikan perlindungan hukum bagi pelaku bisnis. Nah, jadi ketika ada persoalan, maka ya apa-apa yang nanti misalnya menjadi sesuatu yang dapat berkaitan dengan masalah hukum, jadi pelaku bisnis pun nanti bisa terlindungi. Karena dia sudah ada jaminan ya bahwa kegiatan bisnisnya itu memang legal. Kemudian yang ketiga adalah tadi meningkatkan kepercayaan mitra, investor, dan juga konsumen. Nah, kita tahu bahwa nanti dalam kegiatan bisnis bisa jadi pengusaha itu ingin mendapatkan permodalan. Maka dibutuhkanlah yang namanya legalitas. Karena nanti investor tentunya akan terbangun kepercayaannya kalau memang perusahaan ini perusahaan yang legal. Karena ketika sebuah usaha itu didaftarkan secara legal, maka tentunya dia harus memenuhi berbagai persyaratan yang diberlakukan yang menggambarkan bahwa usaha itu adalah usaha yang benar ya. Usaha yang dianggap memang prospek dalam menjalankan sebuah bisnis begitu. Kemudian juga menjamin kepastian hukum dalam kontrak dan perjanjian bisnis. Nanti dalam bisnis tentu ada yang namanya kesepakatan-kesepakatan
MOU, pihak pertama, pihak kedua. Nah, itu semua dasarnya adalah legalitas itu sendiri dari sebuah perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah menghindari risiko hukum dan sanksi administrasi, ya, di mana pemerintah kita itu mewajibkan dalam kegiatan usaha, apalagi sudah berskala besar, harus berbadan hukum agar supaya tidak ada pemberhentian operasional ataupun sanksi yang diberikan pemerintah kepada perusahaan tersebut. Baik, kemudian kita coba lanjut ke bagian ketiga, ya. Komponen yang dikaji dalam aspek hukum, ya, beberapa bentuk badan usaha. Itu yang pertama adalah perseorangan. Ini artinya usaha dimiliki oleh satu orang, tanggung jawab tidak terbatas, ya. Misalnya kalau kita melihat banyak bisnis seperti kafe, seperti grosir gitu ya, atau usaha-usaha perdagangan. Nah, ini lebih banyak bersifat perseorangan. Nah, bisa jadi karena satu, dia tidak begitu banyak harus melakukan perjanjian-perjanjian bisnis begitu. Barang yang dijual langsung habis dari posisinya dia langsung ke konsumen, ya, tidak ada di tengah-tengah itu distributor atau hal-hal yang memang harus menuntut untuk adanya sebuah perjanjian hukum. Nah, kalau firma atau CP, ya, itu adalah usaha bersama. Nah, kenapa disebut belum berbadan hukum? Karena tanggung jawabnya juga itu sampai ke harta pemilik, ya, mereka yang bersama-sama mendirikan sebuah CP. Kalau perseorangan, ya tentu seluruh harta si orang tersebut juga ikut dalam berkaitan dengan bisnis tersebut, sama seperti CP, ya. Kalau misalnya ada kerugian, ya, maka tanggung jawab atau misalnya ada hutang pada pihak lain, tanggung jawab itu sampai ke harta si pemilik ataupun orang-orang yang bekerja sama dalam mendirikan CP. Nah, kalau PT atau perseroan terbatas, nah ini badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Artinya harta perusahaan itu berbeda dengan harta pemilik ataupun pendiri PT tersebut begitu. Jadi kalau misalnya ada persoalan, kerugian dan lain-lain, maka penyitaan aset hanya sebatas aset yang dimiliki oleh PT, tidak sampai ke harta si pemilik PT. Dalam hal ini bisa jadi direktur dan komisarisnya, ya. Kemudian koperasi usaha bersama yang berajaskan kekeluargaan. Nah, ini juga koperasi kita sebut dengan soko guru, ya, yang menjadi pilar dari sistem ekonomi kita di Indonesia. Karena ajasnya bersama, 20 orang berkumpul, kemudian mereka mengumpulkan modal, kemudian mereka membuat sebuah usaha yang bersifat kekeluargaan. Nah, kalau yayasan ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial dan bisnis yang terbatas. Jadi studi kelayakan harus menilai bentuk badan usaha yang paling tepat, ya, sesuai skala risiko dan tujuan bisnis. Misalnya kalau yayasan itu lebih banyak kepada bisnis pendidikannya atau membuat lembaga-lembaga pelatihan begitu, ya. Oke, kita lanjutkan ke perizinan usaha, ya. Nah, perizinan usaha ini sekarang ini setiap orang yang ingin, ya, melegalkan usahanya, maka dia harus mengurus yang namanya nomor induk berusaha. Ini melalui OSS atau Online Single Submission, ya. Nah, ini ada sebuah website nantinya yang bersifat online yang langsung bisa diisi oleh siapapun yang ingin mendirikan usaha secara legal.
Nah, nanti akan dikeluarkan oleh pemerintah NIB atau nomor induk berusahanya. Kemudian SIUP, surat izin usaha perdagangan. Ini biasanya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kota ya, melalui dinas tentunya yang berkaitan dengan perizinan di dinas yang berkaitan dengan perizinan. Kemudian ada namanya IMB ya, izin lokasi dan bangunan atau izin mendirikan bangunan. Kalau memang nanti bisnis kita itu memiliki lokasi yang di sana ada bangunan, maka kita harus punya IMB ya. Misalnya ruko, kita membuat usaha apa, itu ruko itu harus ada IMB-nya. Nah, kemudian ada NPWP dan izin pajak lainnya ya. Jadi NPWP ini berkaitan dengan nomor wajib pajak ya. Bagi kita setiap masyarakat yang baik tentunya taat terhadap pajak karena memang ini sudah menjadi ketentuan pemerintah. Ya, NPWP ini ada NPWP perusahaan dan ada NPWP pribadi. Yang semuanya itu bertujuan agar masyarakat terlibat dalam ikut membangun bangsa ini melalui membayar pajak ya. Kemudian ada izin teknis sektoral ya. Nah, ini beberapa bisnis yang memang berkaitan dengan misalnya makanan dan minuman ya, menjual makanan atau memproduksi makanan atau minuman, maka harus ada sertifikasi BPOM ya. Ini adalah sebuah badan yang dimiliki oleh pemerintah untuk memverifikasi ya, memvalidasi ya badan obat dan makanan ya. Jadi nanti harus dicek makanan ini memang layak atau tidak begitu. Karena jangan sampai nanti konsumen keracunan. Kemudian sertifikat halal. Nah, ini juga penting karena sebagian besar segmen kita adalah masyarakat yang beragama Islam ya. Maka sertifikat halal ini menjadi salah satu hal penting yang harus miliki ya oleh para pengusaha ya, apalagi nanti dia berhubungan dengan makanan juga dan minuman. Kemudian juga izin dari dinas ya, peternakan, perikanan, perdagangan dan lain-lain sesuai dengan bidangnya. Misalnya bidangnya pemeliharaan kambing ya, ternakan ya, maka dia harus izin ke dinas peternakan atau membuat kolam ya atau berbisnis yang berkaitan dengan perikanan. Nah, itu semuanya ada izin-izin dari pemerintah. Kemudian kita lanjut ke legalitas produk dan merek ya, ada namanya hak atas kekayaan intelektual ya, HKI. Ini merek dagang, paten dan desain industri ya. Misalnya bisnis kita tuh memiliki brand atau memiliki logo, nama harus didaftarkan ke HKI, hak kekayaan intelektual, supaya jangan dibajak ya. Jangan sampai nanti ketika merek kita sudah terkenal ya, ataupun brand perusahaan kita sudah dikenal oleh masyarakat dan ternyata ya kita tidak daftarkan, orang bisa saja mengambil gitu. Nah, apabila nanti diambil, kita tentu harus posisi kita menjadi rugi karena kita sudah sekian lama merintis, sudah punya nama, tiba-tiba ada pihak yang mengambil karena orang kan seringkali membeli itu karena merek gitu. Kemudian ada standar mutu ya atau standar nasional Indonesia. Ini juga produk-produk yang nanti ya dilemparkan ke konsumen itu harus sudah ber-SNI, Standar Nasional Indonesia atau ISO. Kemudian perlindungan konsumen ya, melalui label produk, tanggal kadaluarsa dan komposisi itu harus disebutkan. Apalagi dia memang berupa makanan ya. Itu penting untuk mencantumkan ya label produknya, tanggal kadaluarsanya dan komposisi bahan makanannya gitu. Kemudian lanjut kontrak dan perjanjian ya. Ini legalitas kontrak dengan pihak ketiga
seperti apa nantinya ya, supplier, distributor, investor, harus ada perjanjian ya, hitam di atas putih, pihak pertama dan pihak kedua, kemudian dinotariskan. Jadi apabila nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan one prestasi, ingkar janji, itu kemudian bisa ditindaklanjuti melalui proses hukum gitu. Itulah gunanya ada perjanjian. Kemudian kajian terhadap klausul hukum yang mengikat dan penyelesaian sengketa. Nah, ketika kita melakukan perjanjian bisnis dengan pihak lain, apakah mereka supplier kita, apakah distributor kita, apakah investor kita, maka kita harus memahami apa saja hal-hal yang menjadi klausul atau perjanjian ya. Nah, ini agar nanti tidak terjadi semacam mispersepsi atau miskomunikasi yang menyebabkan kedua belah pihak menjadi konflik dan bersengketa karena tidak adanya satu pemahaman yang bersama ya, berkaitan dengan apa yang menjadi klausul yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Kemudian perjanjian sewa, kerjasama, dan kemitraan ya, tentunya ini penting ya. Ini berhubungan dengan sewa menyewa, kerjasama, ini biasanya terjadi dalam bisnis. Kemudian ketenaga kerjaan, ini juga harus patuh ya pada undang-undang. Misalnya tentang upah minimum itu berapa. Kemudian jaminan sosial mereka itu apa yang harus diberikan. Terus juga K3-nya, keselamatan dan kesehatan kerja pegawai. Termasuk usia minimal pegawai itu harus disesuaikan ya. Kemudian memberikan misalnya masa cuti ketika hamil gitu dan lain-lain ya. Ini harus dipatuhi ya tentang ketenaga kerjaan. Kemudian perjanjian kerja antara pengusaha dan karyawan ya. Nah, ini juga harus dilakukan agar setiap orang mendapatkan gambaran apa yang menjadi hak dan kewajiban ketika bekerja. Ini berhubungan juga dengan aspek hukum yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Kemudian kewajiban mendaftarkan pekerja ke BPJS, Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Jadi ada jaminan kesehatan bagi seluruh pegawai. Ya, nah ini pentingnya BPJS supaya mereka bekerja dengan kondisi fit, sehat, dan juga menabung untuk masa pensiunnya. Kemudian kalau kita lihat dari analisis risiko ya, biasanya hal-hal yang terjadi dalam studi kelayakan bisnis itu yang perlu dikaji itu seringkali ya adanya sengketa lahan atau lokasi. Apalagi kalau dia bisnisnya perkebunan, perumahan ya, yang menggunakan banyak tanah ya untuk bisnis, itu seringkali terjadi sengketa lahan. Maka kita harus punya kekuatan hukum yang kuat ya sebagai pemilik dari lahan tersebut. Nah, kemudian ada sanksi akibat usaha tidak berizin karena kita tidak mengurus izin sementara usaha kita sudah berkembang, tiba-tiba diberikan dihukum dengan diberhentikan operasional usaha kita. Makanya kan harus kita legalkan. Kemudian gugatan karena pelanggaran hak kekayaan intelektual tadi atau perjanjian. Misalnya kita membuat logo atau brand yang mirip, namanya, warnanya, kemudian bentuk logonya. Nah, ini harus hati-hati ketika kita membuat logo usaha kita. Jangan sampai nanti ketika kita sudah berjalan dan berkembang, digugat oleh pihak lain yang menganggap bahwa logo brand kita itu meniru atau memplagiat ya yang dia miliki. Ini harus hati-hati. Kemudian juga pelanggaran pajak atau ketenaga kerjaan juga, karena bisnis itu juga objek pajak dari pemerintah, maka kita harus patuh dan taat terkait dengan pajak ini ya. Nah, ini menggunakan, jadi untuk mitigasi risiko dapat dilakukan ya antisipasinya menggunakan jasa konsultan hukum yang lebih paham tentang bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan regulasi dan hukum dalam bisnis. Kemudian memastikan seluruh dokumen legal dan lengkap ya. Ya, akte notaris, situ siup, NIB, NPWP tadi ya. Kemudian juga ada AMDAL ya.
dokumen AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungannya, dan semuanya itu harus dilengkapi ya. Kemudian mendaftarkan merek dan paten ya ke HKI tadi, hak yang merupakan hak kekayaan intelektual, kemudian menyusun kontrak yang jelas dan adil. Apabila kita ada perjanjian-perjanjian dengan pihak lain, maka kita harus menyusun kontrak kerja yang baik, yang jelas, yang adil. Oke, sekarang yang terakhir adalah contoh studi kasus ya. Nah, misalnya sebuah usaha bakri roti enak ya, sebuah usaha bakery roti enak ingin berkembang ke skala nasional, maka dia perlu membuat legalitas dalam aspek hukum. Maka dia menganalisis. Apa ini analisis? Apakah dia ingin membentuk badan usaha dalam bentuk CP atau PT? Nah, kemudian apakah merek roti enak ini sudah didaftarkan di Direktorat HKI ya? Kemudian apakah produk sudah bersertifikat halal dan memiliki izin BPOM? Nah, kemudian apakah seluruh pekerja memiliki kontrak kerja dan terdaftar di BPJS? Kemudian apakah gerai sudah memiliki izin lokasi dan izin lingkungan? Nah, ini ada 5 setidaknya nih yang harus diurus ya untuk mengembangkan usaha bakery. Nah, tadi ya, apakah dia mau dijadikan PT atau CP, kemudian apakah roti ini harus didaftarkan hak kekayaan intelektualnya, kemudian izin BPOM dan sertifikat halal ya, semuanya itu legalitas ya. Kemudian terkait dengan hak tenaga kerja di BPJS, dan terakhir izin lokasi dan ya nanti IMB juga, dan izin lingkungannya. Nah, ternyata dalam kasus ini dari CP mengupgrade menjadi PT ya. Kemudian segera daftarkan merek dagang, kemudian urus sertifikasi halal untuk menarik pasar muslim, kemudian revisi kontrak kerja dan patuhi standar ketenaga kerjaan. Nah, itu solusi yang diberikan. Jadi kesimpulannya, aspek hukum ini penting dalam sebuah bisnis, apalagi dia ingin berkembang. Karena kita negara hukum, negara yang memang mengatur seluruh aktivitas kehidupan masyarakatnya melalui undang-undang ataupun peraturan pemerintah. Apalagi bisnis yang di sana ada perjanjian ya, ada berhubungan dengan perbankan, ada berhubungan dengan supplier ya, ada hak-hak yang harus kita berikan dan kewajiban yang harus kita tunaikan. Itu semua harus berbasiskan legal ya. Jadi aspek hukum adalah bagian penting dalam studi kelayakan bisnis. Nah, tidak boleh diabaikan ini, karena ini menentukan keberlanjutan dan legalitas usaha kita. Jadi studi ini harus disusun berdasarkan regulasi terbaru dan disarankan untuk melibatkan konsultan hukum untuk usaha berskala besar. Baik ya, untuk referensinya bisa kita lihat di Undang-Undang Nomor 11 ya, tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, ada peraturan pemerintah juga mengenai perizinan, kemudian Undang-Undang Nomor 8 tentang perlindungan konsumen ya, tentang ketenaga kerjaan dan lain-lain. Jadi inilah materi kita pada materi ke-10 studi kelayakan bisnis. Kalau ada hal-hal yang nanti belum bisa dipahami, ya bisa ditanyakan di grup WA kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.